Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Monggo sarengan kita wali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtalana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Shadaqallahu alazim. Sami sugeng bapak-bapak sedaya, alhamdulillah nggih kasugengan menika sakmenika ndadosaken setunggaling kabetan ingkang penting. Sebab sugeng lan sehat menika sakmenika regine dados naik daun. Jadi kesehatan itu sekarang menjadi mahal karena adanya pandemi. Tetapi bagi orang yang beriman, pandemi itu belum seperti apa yang terjadi di zaman dahulu, zaman ketika Rasul dan para sahabat masih hidup. Pandemi yang sekarang ini biasa saja. Kita tidak usah terlalu takut, menyepelekan memang jangan, tetapi terlalu takut itu menjadi kita suudzon. Perso suudzon nggih. Nggih. Panjenengan nek kepanggih sami salaman apa mboten? Salaman apa jotosan? Saniki wong Islam niku diwarai nek ketemu niku boten salaman. Ning jotosan kaya niki. Itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Ajaran Islam itu salaman. Bila dua orang beriman Islam bertemu kemudian mereka bersalaman, malaikat mendoakan sampai mereka berpisah. Sakniki nek jotosan. Lah nek jotosan iki kira-kira wong Banyumas ya. Kalau orang lahiran Banyumas ya bisa kadang tampan di sini. Terus kalau wong anyar di Banyumas niki nggih. Lebih 33 tahun kali ini. Bapak Ibu yang hormati, atau Ibu niki napa? Ya. Ya, ada beberapa mungkin ya. Saya bersyukur di Kembaran ini saya ada temannya. Kalau dulu Masjid Muhammadiyah itu hanya yang ada di Masjid Alik Maledug, kemudian sekitar tahun 2000-an tambah Masjid Amanah di Tiken, kemudian 2017 tambah Masjid Sayyidah Aisyah Bojongsari. Salah satunya Masjid Muhammadiyah itu yang mengamankan hasil tarjih. Azan subuh ini sudah disesuaikan ya. Sudah disesuaikan dengan hasil munas tarjih ke-31 tahun 17 baru ditanfik kemarin. Kemudian kalau tarjih tahun 15 ditanfik pada tahun 19 yang isinya antara lain fikih kebensanaan
dan fikih sholat. Sudah pernah dibacakan hasil munas tarjih yang ke-30? Belum pernah ya. Pak Martono punya, semua pimpinan ranting dibagi gratis, sudah dibagikan. Di tempat saya barangkali tinggal ada barang 2-3 lagi, tapi semua pimpinan ranting sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu komunitas di masjid ini rata-rata di atas, menengah ke atas. Pengajiane carane wong dahar niku ya kelase ayam goreng atau ayam bakar ke atas. Beda kalau di Leduk itu kelas menengah ke bawah. Biasanya sarapane buntil, awan karo luban, sore karo pecel. Tetapi kalau di masjid ini saya tahu kelasnya sudah menengah ke atas. Pengajian selama Ramadan sudah berapa kali Bapak Ibu? 27 kali yang lewat ya. Sudah kelas 27, berarti hari ini atau lusa tinggal ujian materi. Gitu? Ya. Lah ngaji nopo malih sudah 27 pengajian dan rata-rata pengajiannya 15 menit atau 30 menit. 45 menit. Wis. Luar biasa. Iya. Kalau saya karenanya yang enteng-entengan saja bahasanya Pak R, saya nanti barangkali sebentar saja, tidak terlalu lama. Tetapi saya senangnya ngaji itu tidak usah lama-lama. Cuma sampai di rumah bisa dipraktekkan apa tidak. Kalau panjenengan ngaji tapi di rumah masih ngapalaken, berarti belum bisa dipraktekkan. Ngaji napa Pak Martono wis kaya ngene maulah. Wah, pokoke gurune jan apik tenan. Cara bacane wong Yogya. Apik tenane piye? Lucu tenan. Jadi nek guru sing mulang niku lucu niku apik. Wong Banyumas ora ngerti apik, apik. Apik. Saya ngaji yang ringan-ringan saja. Saya membaca di Al-Quran ada kalimat ghil. Itu saya mencarinya di Quran itu hanya ada 3. Hanya ada 3. Satu di Al-A'raf 47 insyaallah. Kemudian Al-Hijr yang tadi saya baca di Al-A'raf 43, Al-Hijr 47, Al-Hasyr ayat 10. Nah, ini yang biasa imami di sini kayaknya hafid ya, hafal ini surat Al-Hasyr ayat 10. Ayat 10 inilah yang nanti kemudian kita hafalkan ketika pulang panjenengan kudune wis bisa. Kudune wis bisa ngapalaken. Tidak hanya menghafal tetapi mengamalkan. Dan saya senang seperti itu. Ngaji itu tidak usah banyak, tetapi bagaimana sampai di rumah bisa diamalkan. Karena kelasnya menengah ke bawah tadi. Mercon apa? Tidak apa-apa ya. Kulo niki sebenarnya hafid, hanya bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja sampai saat ini saya masih belajar. Selama 1 bulan, hampir setiap tahun ini, kecuali tahun lalu, saya ngaji tadarus qiraah, membaca, baru setingkat membaca. Maka saya membaca pun kadang
belum begitu fasih. Fasih dalam makharijul huruf kadang urung genah. Saya mengucapkan shod sekarang ini ternyata berbeda dengan lafaz shod ketika guru-guru kita dulu. Sehingga kalau saya ketemu Ustaz tajwid sekarang mengucapkan shod, saya belum fasih. Saya masih belajar. Kalau kita dulu, kalau saya menyampaikan pada kawan-kawan saya membedakan sin, shin, shod, maka shod itu diucapkan dengan mecucu. Sin, shod, sin, shod, apa banyak masih shod ya. Sin, shod. Ternyata guru tajwid sekarang tidak, berbeda. Shod tidak dimecucukan melafadzkannya, kan berbeda. Maka sampai sekarang saya belum fasih mengucapkan shod. Saya pun belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga yang di dalamnya ada mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah berfirman, masuklah kalian ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Nah, ayat 45 46. Ayat 47 yang kami tuju. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan. Ini suasana di dunia atau di surga, Bapak? Di surga lagi kuasa dhuwur ini usul jannah. Mereka masuk dalam surga yang di dalamnya ada air mengalir. Kalau di Indonesia air mengalir itu sudah di mana-mana malah menjadi bahaya, tetapi di tanah padang pasir air mengalir itu merupakan sesuatu hal yang sangat diinginkan. Yang kami sasar adalah kata-kata din. Tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Kami lenyapkan segala dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim. Kami lenyapkan rasa min ghilin. Bahasa Indonesia dibolak-balik nih. Bahasa wa naza'na ghilin min ghilin ma fi sudurihim. Bahasa Indonesia udah ada terjemah kayak gini. Kami hilangkan dendam yang ada di dalam hati mereka, kan makanya. Kepada siapa? Ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Dendam terhadap siapa? Terhadap saudara mereka, dan mereka duduk berhadapan. Ini suasana di surga. Suasana di surga. Artinya ya nek wong ning swarga ora ana dendam iki sudah wajar. Gimana? Sudah sangat wajar wong di surga kok apa? Di surga itu jangankan yang diminta, yang tidak diminta saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca di surat Fussilat ayat yang ke berapa ya? 30 atau 31 ya. Dan kami berikan apa yang jadi angan-angan mereka dan apa yang mereka minta. Baru terpikir saja Allah sudah memunculkan. Allah sudah memunculkan, baru angan-angan saja sudah ditampakkan. Tidak usah minta. Kita tidak usah minta. Allah sudah memberikan. Kalau kita yang baru terpikir saja Allah sudah memberikan, ya untuk apa kita ngiri dengan orang lain? Yaitu suasana di surga seperti itu. Suasana di surga seperti itu.
Mereka justru berhadapan-hadapan ya karena bertetangga yang baik. Ya, bertetangga yang baik. Kalau yang berada di perumahan Perum yang model apa ya, pembangunan lewat developer itu kan berhadapan-hadapan, itu sangat dekat, itu sangat dekat. Tapi orang kampung sekarang lebih dekat lagi. Seperti saya tinggal di perkampungan itu lebih dekat lagi saudara-saudara kita. Pertanyaan kita adalah bagaimana Bapak Ibu kalau di dunia sekarang ini bersama dengan tetangga, apakah semua tetangga kita itu menyenangkan hati kita? Bagaimana Bapak Ibu? Tetangga panjenengan semuanya menyenangkan panjenengan? Angger kaya kuya surasa mati baik. Berarti seneng swarga sih. Ini kan sudah berada di surga berarti. Ketika kita kemudian bertetangga masih ada ada barangkali rasa yang tidak nyaman, itulah urusan di dunia. Itulah berada di dunia itu seperti itu. Sudah menjadi apa? Bunga-bunga kehidupan. Maka kalau kemudian ada seorang kemudian semua tetangga tidak ada yang kemudian menjadikan kita ada sedikit yang tidak nyaman, atau mungkin kita sih nyebeli atau mungkin yang kita yang nyebeli orang lain, ya itulah menjadi kemudian kita menjadi orang yang toleran diajarkan, menjadi apa ya, dowo suse Jembar apa nih Pak? Jembar punane. Dawa ususé jembar dadane. Ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu kan orang yang jembar dadane. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa cirinya calon penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ngendikannya Allah 133 Al-Imran itu adalah orang yang suka memberikan sesuatu pada orang lain. Fisarra'i umbara, ketika lagi sugih, lagi badane ngarwara, esok oleh duit, awan nampani duit, sore balik duit, apa nggak balik duit Bapak Ibu? Angger esok nampani duit, awan ngitung duit, sore balik duit itu tembe dudu wong sugih. Tapi napa niku? Debt kolektor. Ini bener. Tukang tagih niku nek esuk sugih duit, awan sugih duit, tapi sore melarat malih. Gitu bener. Iya, wong sing diitung kudu duwite. Tapi orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah masuk surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi adalah orang yang suka memberikan sesuatu pada orang lain. Tapi saya menjadi kadang ini masih belum juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Pengertian infak itu ya di masjid. Nek masjid infak saben esuk. Infak napa mboten Bapak Ibu panjenengan esuk ngeten iki subuhan. Infak karena dijanjikan oleh Rasulullah SAW ketika pagi hari maka ada dua rombongan malaikat yang masing-masing mendoakan si fulan mudah-mudahan menjadi bangkrut. Siapa orang gelem infak,
wong sing pelit, medit, betril. Tapi kemudian malaikat mendoakan mudah-mudahan Allah melimpahkan hartanya bagi yang suka menginfakkan hartanya di pagi hari. Tapi diterjemahkan letterlek. Letterlek itu bahasanya wong UMP ya, wong redup dan orang letterlek kan. Mau ngapa anane infak yo ning masjid. Dina infak tenan masjid pokoke kebek ning karo tanggane bekrikil. Enten nang mboten ngertos niku. Coba saya tanya. Ini ya non sewu lah, kalau orang perumahan mungkin cara standarnya dari menengah ke atas jadi malah agak ripuh mesti. Saya dulu agak lama tinggal di Jakarta Bapak Ibu, ya cuma 16 tahunan lah gitu ya. Di Jakarta itu ketika dulu masih ada kandang sapi, masih ada banyak telepong sapi, pohon belimbing, pohon kecapi masih banyak. Saat itu pohon kecapi, wong Banyumas orang ngerti aja pohon kecapi. Wong Jakarta saat itu orang menangi pohon kecapi, tapi masih menangi. Orang Jakarta itu ketika Idul Fitri itu saling mengantar makanan. Satu rendang sama ketupat. Sekarang pertanyaan saya, orang Bojong ada yang seperti itu? Masih ada mau enggak? Sudah jarang kan? Pertanyaan saya lagi, panjenengan bertetangga, pernahkah panjenengan merasakan sayurnya tetangga Bapak Ibu? Itu bertetangga yang baik. Infak itu jangan diterjemahkan nek infak kudu ning masjid. Iki urung pas. Nah, mulane niku kan matur ngaji niku sing iso dipraktekaken. Panjenengan jajal. Ayo menjajal iki. Nggih, anu jajal niki. Jajal coba hilangkan ada kesan begini. Lah yang to tangga karo Pak Martono, tapi jelas apa yang tahu ngrasake rasa sayur bojone. Coba kata-kata itu supaya hilang dari kita bertetangga. Bisa enggak kira-kira? Apalagi yang tetangga panjenengan itu di bawah panjenengan strata ekonominya. Bisa enggak dipraktekkan seperti itu? Kalau belum selamanya coba. Ya, tadi saya katakan anu nyoba ora lara iki. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di Masjid Al-Hikmah seperti ini sudah lama saya sampaikan. Sehingga alhamdulillah bisa dipraktekkan. Sekarang sudah mereka praktekkan. Saya dulu sering sampaikan, Bapak Ibu panjenengan bertetangga, bahkan tetangga panjenengan itu masih nasab, masih saudara. Ning kok orang tahu? Nggawa mangkok, nggawa sayur asem, duweke sedulure. Kayane ripuh. Pertanyaannya mesti mbok ora cocok, mbok kasinen, mbok kepedesen, mbok ora dipangan. Kakean mbok, padahal mbok itu siji. Jadi wong Banyumas mboke pinten? Tunggal mbok. Mboke pira mbok? Mboke satu. Tapi aweh tanggane mboke kakean. Mbok ora cocok, mbok kesethetikan, mbok kasinen, mbok kakean ikan ora sida. Ini sedekah yang seperti ini Bapak Ibu. Ini yang menghidupkan Islam bertetangga yang baik itu seperti itu. Jangan sampai bertetangga yang tetangga tapi blas bunjangan ane saben dinane apa. Kayaknya kedaging terus bendina. Kenapa bukti ini? Kaya wong diulang-ulang lemu banget sih. Padahal wong lemu niku kadang malah ora mesti akan makan daging, akan makan nasi biasanya. Seperti itu. Baik, kembali. Jadi ada rasa dendam.
rasa dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabbilin. Kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada pada hati mereka. Ini suasana di surga, Bapak. Suasana di surga. Ya orang lain itu di surga. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan surga itu sejak kita di dunia ini? Nah, kita merintis surga itu ketika di dunia ini. Kita mungkin mulu mengharapkan surga Firdaus. Ini karena tetangga orang tahu apa kok. Alah, orang tahu apa. Orang tahu rasanya sayuran barang goreng bakwan kira-kira ini rong wajan ya pirang isi bagi tanggane. Nun sewu bekayu lah yang goreng bakwan. Ini agar tanggane Banyumas kabeh kok kepenak agar siji wong Gunung Kidul, siji wong Banyumas, siji wong Betawi, masakane sejen kabeh. Nggih mboten. Wong Yogya senengane seneng apa? Manis. Wong Banyumas asin. Asin. Wong Minang seneng pedes, wis ora ketemu siji-siji ora blas. Nah. Mari kita ciptakan, kita rintis surga itu sejak kita di dunia ini. Bukti nyata Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang ini sampai ada yang kemudian ada semacam alergi gitu ya. Karena nek wong berorganisasi itu sering bertengkar, maka berorganisasi menjadi haram. Maka haram berorganisasi itu bid'ah. Zaman Rasul tidak ada bid'ah membid'ahkan organisasi. NU bid'ah, Muhammadiyah bid'ah. Terus orang berMuhammadiyah, orang ber-NU. Terus dewek-dewek nek sekolah gawe sekolah dewek. Pengen jangan lele minggu dewek. Pengen goreng ndok dewek. Betul nggih? Orang berdewek ya, ndok dewek goreng dewek yang ngono lah. Maksudnya ini yang dewek, orang yang tidak seperti itu. Kalau masih ada orang yang di zaman modern ini mengatakan organisasi itu bid'ah, wong uripe ke zaman sekarang. Orang-orang ning zaman modern. Nah, baik, sekarang saya mau baca. Itu jamin cocok nih kok. Oke, cocok. Ini kena 15 menit. Menurut aturan itu kulo wis kudu liren iki. Napa mun rampung mawon? Ya sudah balik iki. Balik iki. Sekarang saya baca ayat yang panjenengan sendiri sudah sering mengucapkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihil anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini ada, kalau saya ngaji bersama kawan-kawan, ada dua yang kadang nek wong baca tapi urung belajar tajwid iki urung kewaca. Yang satu ketika walau qadja biasanya walau qadja dibacane. Wis kaya niku jaa itu menurut hukum tajwid itu wajib muttasil. Harus panjang, tidak dibaca panjang. Kemudian satu lagi ada qalqalah kubro masih murokkab juga. Qalqalah ada wonten pinten Bu? Qalqalah Bu. Qalqalah ada
ada dua kan temen lah. Kan temen lah. Lah nek harf huruf qalqalah ngene ya. Qalqalah itu ada dua. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Tetapi ada yang murakkab, ada yang rangkap. Toh mati itu qalqalah, tetapi ada tasdid di atasnya, maka menjadi ditahan dulu. Bil haqq. Bukan namun bil haqq. Kalau bil haqq itu tidak tasdidnya, kalau ada tasdid membacanya bil haqq. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tapi bacaan ini tajwidnya luar biasa baik. Qalqalah kubra kok ora diwaca qalqalah kubra padahal ada tasdid pula. Jangan saja tabbat yada abi lahabin wa tabb. Malah surah ketemu siji-sijian. Nah, ini ucapan orang yang di dalam surga juga. Dan kami mencabut rasa dendam dari dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Nah, ini kalimat ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini kan biasanya ucapan hamdalah di awal biasanya. Apa? Ternyata itu ucapan orang yang di dalam surga. Di surat Al-Hijr tadi ucapan orang dalam surga. Ini juga ucapan orang yang di dalam surga. Tidak ada ghil di dalam hati setiap manusia. Ketika sudah di surga itu sudah sesuatu hal wajar, sesuatu yang biasa ini. Yang namanya di surga. Tidak perlu ada ghil, tidak perlu ada dendam, tidak perlu ada hasad, tidak perlu. Tidak perlu ada yang seperti itu. Karena masing-masing sudah mendapatkan haknya. Masing-masing sudah mendapatkan haknya. Dalam surat Fussilat ayat 30 atau 31 lah. Nanti panjang buka lah ya. Itu jangankan kita yang meminta, yang baru tersirat di dalam hati saja Allah sudah berikan apa-apa yang tersirat dalam hati. Itu keadaan di surga. Sekarang saya membacakan dan saya berharap ini dihafalkan dan diamalkan dalam keseharian kita, dalam doa-doa kita. Barangkali sepanjang pagi, siang dan sore kita bergaul dengan masyarakat. Kita ada rasa tidak sreg, tidak nyaman, ada ghil, ada dendam, ada simpanan rasa yang tidak nyaman. Padahal itu saudara kita. Bapak Ibu kami hormati, siapakah saudara kita Bapak Ibu? Siapa saudara kita? Apakah saudara kita itu yang sekandung, yang sembah, yang sekakeh, sehingga wong Banyumas ada arisan trah. Arisan trah iki boten. Nun sewu nek sing panjenengan hidupnya di lingkup perumahan ya wis ora kenal trah. Nek Pak Martono kan masih ada itu. Arisan trah. Trah Basuki. Basuki itu siapa sih? Allah simbah segan, tapi terus masih ada. Itu memang pola orang-orang Arab seperti itu. Tapi wong Banyumas itu dari nerusaken. Tetangga gitu ya, tetangga kita ya seperti yang disebutkan di surat apa ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun
wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kayaknya ayat 9 apa ya? Surat Al-Hujurat. Sungguhnya saudara kita itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang orang seiman, apalagi itu saudara, senasab, bahasane mriko, nek wong sing arane saudara, apa maning kuwe tetangga edek, itu saudara. Saudara itu ada 3 itu tadi, mungkin saudara seiman, itu apa-apa nih. Saudara seiman tetapi bertetangga, itu apa-apa nih, itu sana, itu kagak. Anak telu, ya saudara-saudara seiman bertetangga dekat. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Islam itu ada sebutan al-mahrum. Nama Bapak Ibu, al-mahrum. Lisa'ilina wal mahrum. Bagi harta kita itu ada bagi orang-orang yang meminta dan bagi orang yang al-mahrum, orang yang memelihara kehormatan dirinya. Dia tidak punya, tetapi menjaga kehormatannya, pantang meminta. Sedangkan dia adalah orang beriman. Wah, ini tanggungan kita, orang bertetangga dekat yang mengatakan imannya kuat, ngajine rusak, apalane apeh, jamange rusak, sugih pisan, ning angger nganti ora memperhatikan al-mahrum. Wah, ini masih dipertanyakan. Jangan-jangan Islam kita masih di lisan kita. Maka tadi di awal saya sampaikan, sukalah memberi. Infak itu, sedekah itu tidak hanya di dalam masjid, tetapi justru di tetangga-tetangga kita. Jangan-jangan tetangga kita itu al-mahrum, orang yang tidak punya strata ekonomi di bawah kita, tetapi dia pantang meminta. Dia menjaga kehormatannya. Tidak pantas saya meminta. Tapi orang arep-arep ini, orang jaluk nyong, anggar wong apik ki ngerti derek ya kaya kuwi. Enggak gitu juga. Itu seperti itu. Al-mahrum inilah menjadi kewajiban kita orang yang mampu. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz mawon kula sing diprotes. Bacane ora au Pak Karyono. Ora aku. Nah, angger wong Jawa mandan kula niku a'udzu billah. Angger wong Jawa Tengah Mengetan a'udzubillah. Dan sing bener pripun? A itu dibuka. A ain a'udzubillah. A'u ora aku, ora aku ning a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pun apal niku dongan iki? Sampun apal? Diwacan dhisik tegese. Dan orang-orang yang datang sudah mereka itu orang yang hijrah tapi belakangan, orang yang ansor tapi belakangan muslimnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkaulah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Panjenengan diwaca mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarengan.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Nek tengene kula niku ibu-ibu sing apalan banget niki. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat Al-Hasyr ayat 10 mari dihafalkan nang omah. Ayat ini saya baca satu setiap baca maghrib. Jangan-jangan selama saya bergaul sepagi, sesiang dan sesore hari ini saya ada gil dengan yang saya ajak bergaul, sehingga pada sore hari ya Allah hilangkanlah rasa gil dalam hati ini terhadap sesama orang-orang yang beriman, sehingga kita menghadapi malam dengan nyaman tanpa beban. Karena apa? Kalaupun mungkin ada yang menyakiti kita, setidaknya betapapun di dalam hati kita masih, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau adakan dalam hati ini ada ghil, ada rasa dendam terhadap siapa? Orang-orang yang beriman. Alladzina sabaquna bil iman. Itu seperti itu. Inilah doa-doa yang saya bacakan. Satu itu setiap baca sholat maghrib. Satu. Yang kedua, kalau kita mapan sare, nek kula jam 3, nek panjenengan badhe sare. Nek tanggal kula niku sok keliru pun film Pak Karyono dereng Mas. Nggih, lan kula pun ngantuk Pak, kula pun badhe sare. Badhe wong ayu aja audelmu. Sebab wong ayu aja niku ngerti basa, ngerti patrape basa niku nek ngendi ngetrapi ngoten. Sampeyan wong ngantuk. Nggih ampun lah monggo kula nggih pun badhe kondur pun badhe sare ya. Wis ora janji. Wis bahasa Indonesia bae lah ya kowe. Sebab membahasakan diri-dirinya sementara orang lain disuruh sampean dalem. Wah, ribet ini yang ngomong karo wong ayu iso mesti dipaidu wae sampean ya latihan bahasa ya Mas. Nggih, ya ora apa-apa. Padha ale putune kula niku lulus SMA, kadang bahasa kaya bae. Nek simbah badhe ngomong kali kula monggo kula mangke bahasanya kayak gila karuan. Bapak Ibu mati, ini ayat yang ada kata-kata atau kalimat bahasanya Al-Quran ghil tentang urusan di dunia. Kalau tadi yang dua Al-Hijr 43, Al-A'raf 47 atau ulang paling tua. Al-Hasyr ayat 10 inilah urusan di dunia. Kalau yang tadi yang dua adalah ketika mereka sudah berada di surga. Tidak ada ghil di surga itu sangat wajar. Sangat wajar. Sangat wajar. Pengen bojo ayu Allah sudah mendatangkan bidadari. Pengen mangan pelem, terus pelem apa sing arep didahar? Pelem kue, pelem harum manis, pelem ala sakeh macam-macam. Terus langsung gandul. Ora usah dadak memet dadak gaya itu orang langsung cetuk ning ngarepe. Ini zaman dunia saja kan kurang pirang-pirang nih. Sekarang banyak pohon sudah mudah dipetik di bawah. Karena memang sebagian surga berada di Indonesia, katanya orang Arab. Sebagian surga, taman surga itu. Doa ini Bapak Ibu silahkan dihafalkan dan diamalkan betul. Saya membaca di Quran kata dia hanya di 3 kali tempat itu. Yang 2 itu suasana di surga, yang 1 inilah suasana di dunia.
Mari kita hafalkan dan kita amalkan doa ini. Supaya apa? Supaya ketika kita bertetangga, kita bersaudara, kita berorganisasi, kita tidak ada ghil di dalam hati kita. Kita terbuka. Bisa saja ketika kita diskusi debat ramai, tetapi kita keluar bersaudara. Bapak Ibu hormati, kalau panjenengan membaca sejarah Muhammadiyah, itu ada yang itu luar biasa dicontohkan para pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Ketika diskusi di forum diskusi sampai beberapa meja itu biasa. Tapi begitu keluar goncengan jajake bakso. Ini dicontohkan oleh orang-orang tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu seperti itu. Inilah hilangnya ghil di dalam hati kita. Ketika diskusi pertahankan pendapat boleh, tetapi kita keluar goncengan tidak apa. Itu dicontohkan real, nyata oleh pimpinan orang-orang pimpinan Muhammadiyah yang itu seperti itu. Sehingga di antara pimpinan Muhammadiyah tidak ada kebencian. Beda pendapat biasa. Apalagi beda pendapat dalam forum terbuka yang memang mencari perbedaan itu. Karena apa? Dengan masing-masing berbeda itulah kemudian bisa diambil kesimpulan. Oh, kalau begitu, itu kan O-nya muncul O. Dengan berbeda muncul O. Kalau tidak berbeda ya orang O. Tapi sami mawon. Tetapi ketika berbeda, kemudian ada kesimpulan. Oh, begitu. Nah, inilah yang dicontohkan. Maka mari kita bermasyarakat, berorganisasi, berjamaah, itu saling toleransi, tidak ada dendam. Bahasanya Al-Quran tidak ada ghil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kami sampaikan ini. Sedikitnya ilmunya, banyaknya banyak waktunya. Mungkin cirinya orang pintar dengan orang tidak pintar begitu. Orang pintar ngendika sedikit tetapi nyelekami. Wong ora pinter mature akeh ning mbuh. Yang mbuhnya itu silahkan dibaca di dalam Al-Quran. Maka ketika saya berlatih ngaji, itu pun saya buka Al-Quran saja, lambat buka Al-Quran. Hadis itu banyak hadis. Saya punya di laptop saya itu ada tercantum yang kutubut tis'ah. Bukan hanya kutubus sittah, kutubut tis'ah. Yang 9 hadis itu saya ada. Tetapi saya mengambil kesimpulan itu kadang susah. Pulang nerang-nerang baca Quran mawon, engko hadise setitik mawon. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun kurang manfaat, ya monggolah kita memahami bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, dan itulah keterbatasan kami. Memang tidak banyak ilmu, tetapi mungkin hanya karena umur saya mungkin diantara yang ini termasuk yang sudah di atas, ya sudah lansia. Kalau saya sudah lansia, usia saya baru 15 tahun, mungkin lebih dari Pak Markono. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.